Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang mengisahkan sebuah misteri akan hilangnya ke-17 murid secara misterius. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka ya? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Dan semoga kalian suka. This story starts in my school. It happened right here in my town 2 years ago. Dialah Justin Candy, merupakan seorang guru yang juga menjadi wali di salah satu kelas di SD Maybrook. Pekerjaan itu dilakukan dengan baik dan semua berjalan normal seperti biasanya. Hingga suatu hari, suatu kejadian mengubah hidup Candy dan banyak orang di lingkungan SD Maybrook. Sekolah itu dikejutkan dengan hilangnya ke-17 murid yang semuanya merupakan pelajar di kelas Candy. Belasan pelajar itu tidak hadir di kelas pada suatu pagi, padahal hari itu sekolah masuk seperti biasa dan murid kelas lainnya tetap beraktivitas normal, dan hanya ada satu murid yang hadir, yaitu Alex Lily. Usut punya usut, kejadian aneh itu berawal ketika 17 pelajar melakukan hal di luar nalar pada dini hari beberapa jam sebelum waktunya sekolah. Hampir seluruh murid di kelas Candy tiba-tiba terbangun pada pukul 2.17 dini hari, beranjak dari kasur, kemudian berlari terlentang dan menghilang di kegelapan malam, hingga kepanikan pecah pada pagi harinya. Seluruh murid itu hilang serentak dalam satu malam, meninggalkan teka-teki yang cukup membingungkan. SD Maybrook langsung didatangi orang tua yang panik sekaligus kebingungan. Orang tua yang kehilangan muridnya itu meminta kejelasan kepada pihak sekolah, lantaran murid hilang itu berasal dari satu kelas yang sama. Sekolah itu sempat ditutup dalam beberapa waktu untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga suatu hari sebelum sekolah dibuka, Kepala Sekolah Marcus Miller mengadakan pertemuan besar-besaran di altar sekolah. Ketika orang tua lainnya hanya bisa terpaku, Archer yang kehilangan anaknya Matthew bertekad untuk melakukan berbagai cara demi memecahkan misteri tersebut. Archer adalah salah satu orang tua murid, bahkan dia berani menuduh tragedi itu ada kaitannya dengan Justin Candy. Kepala Sekolah Marcus Miller meminta Candy menjauh dari lingkungan belajar demi menghindari konflik dengan orang tua para siswa. Namun tak lama dari itu, teror segera dimulai, di mana ketika Justin baru saja tiba di rumah, dia mendapati pintunya digedor-gedor oleh orang misterius. Tak hanya itu, Justin juga memperoleh panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan puncaknya, dia mendapati mobil kesayangannya mendapat teror vandalisme dengan coretan yang mengerikan, di mana coretan itu berbunyi penyihir. Hello? Hari-hari pun Justin lewati dengan perasaan yang tidak tenang, di mana Justin mulai menaruh curiga pada salah satu siswa yang tidak ikut menghilang, yaitu Alex. Dia pun mulai membuntuti Alex pulang untuk membuktikan kebenarannya. Setibanya di depan pintu rumah Alex, Justin mulai menggedor-gedor pintunya. Karena tidak ada jawaban, Justin memberanikan diri menerobos masuk lewat pintu belakang rumah. Dia pun nekat mengintip jendela rumah Alex. Dan seketika itu, Justin kaget bukan kepalang. Ketika mendapati kedua orang tua Alex, dia membeku seperti patung. Karena ketakutan, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Sejak saat itu, rentetan teror membuat Candy mengalami mimpi aneh yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, dia mendatangi ruang kelas pada dini hari.
dan mendapati seluruh muridnya duduk di kursi mereka dengan kepala tertunduk. Namun, hanya ada satu murid di antara mereka yang tampak terjaga. Murid itu lalu menatap wajah Candy sambil tersenyum janggal, hingga membuat sang guru histeris. Dan ketika dia terbangun, dia melihat perempuan aneh berada di atas langit-langit kamarnya. Sontak dia pun semakin histeris, dan ternyata itu adalah mimpi di dalam mimpi. Tak tahan, dia pun nekat kembali membuntuti Alex. Namun kali ini Justin terang-terangan menemuinya dan berbicara langsung kepadanya dengan menanyakan kabarnya. Alih-alih menjawab pertanyaan Justin yang ada, Alex malah kabur dan memperingatkan Justin agar tidak lagi mengikutinya. Tak mau menyerah begitu saja, Justin nekat berkemah di dalam mobilnya di depan rumah Alex, hanya untuk membuktikan benar atau tidaknya kecurigaannya selama ini. Hingga tak terasa malam pun tiba. Tanpa Justin sadari, sesosok tangan tiba-tiba menggunting rambutnya secara diam-diam. Sementara di sisi lain, Archer yang merupakan orang tua Matthew menemui Deputi Sheriff untuk menanyakan perkembangan kasus menghilangnya ke-17 murid. Dia pun terus mendesak Deputi Sheriff agar segera menangkap Justin, karena Archer berpendapat bahwa Justin pasti mengetahui sesuatu. Namun Deputi tidak sependapat dengannya karena dia menilai Justin tidak cukup bukti atas keterlibatannya. Karena tidak cukup banyak mendapat kejelasan, dia pun memutuskan kembali ke rumah. Dan malam harinya, Archer mendapati Matthew sudah kembali ke rumah dan berada di atas ranjangnya. Archer yang melihat putranya kembali pun begitu lega, dia pun menangis dan menanyakan keberadaan Matthew selama ini. Namun Matthew hanya diam membisu. Dan seketika itu Matthew berubah menjadi perempuan menyeramkan. Dan rupanya itu hanyalah mimpi buruk Archer. Tak ingin larut dalam mimpi buruk, Archer nekat menemui Gary, orang tua salah satu murid, untuk mengecek CCTV ketika putrinya berlari di kegelapan. Dia pun mendapatkan titik yang sama di mana mereka semua berlari ke arah yang sama, yaitu melewati sebuah menara. Dia pun bergegas mencari menara tersebut dan di tengah perjalanan dia mendapati mobil Justin menuju ke pom bensin. Dia pun berinisiatif untuk menemuinya. Dia pun terus mendesak Justin agar mau mengakui keterlibatannya. Justin yang merasa terdesak pun berusaha menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat. Dan di saat Archer terus mengoceh, dari kejauhan, Justin melihat kepala sekolah Marcus Miller yang wajahnya berlumuran darah hitam, berlari dan merentangkan tangannya, kemudian menyerang Justin dengan brutalnya. Archer yang melihatnya pun segera menarik tubuh Marcus. Entah setan apa yang merasukinya hingga membuat tubuh Marcus begitu kuat, sampai-sampai Archer pun terhempas. Sementara itu, Justin terus berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam supermarket. Sementara di lain sisi, tampak polisi berpatroli yang bernama Paul, yang juga merupakan mantan kekasih Justin. Rupanya, Paul juga dilibatkan dalam misi pencarian ke-17 murid yang menghilang. Tiba-tiba pandangannya pun mulai teralihkan oleh seorang pemuda mencurigakan yang berlari tergopoh-gopoh. Paul pun mengikuti pemuda tersebut dan benar saja, insting Paul tidaklah meleset. Rupanya pemuda itu hendak membobol rumah seseorang dan beruntung Paul dengan mudah dapat melumpuhkannya. Kemudian pemuda itu pun memperkenalkan dirinya sebagai James. Sewaktu Paul menggeledah saku James tanpa sengaja, jarinya tertusuk jarum. Panik karena takut terkena HIV, dengan spontan Paul memukul James hingga tak sadarkan diri. Sadar perbuatannya terekam kamera dashboard, dia pun buru-buru membangunkan James dan mengajaknya berdamai. Paul menegaskan dirinya akan melepaskan James jika James bungkam atas pemukulan yang baru saja dia lakukan.
Waktu pun terus berlanjut di mana James melancarkan lagi aksinya dalam membobol rumah, dan kali ini ke bagian rumah Alex yang menjadi target berikutnya. Setelah James berhasil menyusup ke dalam rumahnya Alex, dia pun dibuat kaget setengah mati ketika mendapati kedua orang tua Alex diam mematung di sofa. Sesudah itu, perhatian James mulai teralihkan oleh pintu yang terhubung ke ruang bawah tanah. Berpikir ada barang berharga di sana, dia pun tanpa ragu menuruninya. Seketika itu, James dibuat terperangah ketika dia melihat banyak anak yang berdiri mematung, yang tiba-tiba menatapnya tajam. Ketakutan, dia pun lari sekonyong-konyong. Dan di saat James menjual sendok dan garpu yang berhasil dia ambil dari rumah Alex, tanpa sengaja, James melihat sebuah poster yang menjelaskan adanya imbalan $50.000 bagi siapa saja yang menemukan ke-17 siswa yang hilang. Tanpa buang-buang waktu, dia pun segera melangkahkan kakinya menuju kantor polisi untuk memberikan keterangan. Namun naas, hampir saja sampai, tiba-tiba Paul dari jauh meneriakinya dan mengejarnya. Paul berpikir bahwa James hendak melaporkan pemukulan yang Paul lakukan. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran dan James berhasil meloloskan diri ke dalam hutan, kamp persembunyiannya. Dan di saat itulah James melihat perempuan berambut merah dari kejauhan melambaikan tangannya. Takut, dia pun segera masuk ke dalam tendanya. James pun semakin ketakutan ketika ada yang berusaha membuka resleting tendanya. Tanpa ragu, James segera mengambil sejumlah jarum suntik dan menancapkan jarum itu. Dan ternyata jarum itu menusuk pipi Paul. Marah dan takut terkena virus HIV, Paul lantas mengambil senapannya dan bersiap menembak James. Namun James buru-buru menjelaskan tujuannya datang ke kantor polisi, di mana James melihat ke-17 murid yang hilang berada di dalam sebuah rumah. Keduanya pun bergegas menuju rumah yang dimaksud James. Dan setibanya di sana, Paul segera memasuki rumah tersebut dan meninggalkan James di dalam mobil. Setelah ditunggu sampai larut malam, akhirnya Paul keluar juga dari rumah itu, namun dengan kondisi yang berbeda, di mana Paul berlari seperti orang kesurupan menuju James, kemudian menariknya ke dalam rumah. Cerita pun flashback sebelum kepala sekolah Marcus Miller menggila menyerang Justin di pom bensin, di mana seorang perempuan keriput berambut merah dengan lipstik merah menyala bak seorang badut datang menemui kepala sekolah Marcus Miller. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Gladys, bibi dari ibunya Alex. Mengingat kepala sekolah hanya mengundang kedua orang tua Alex, sontak dia pun menolak kedatangan Gladys. Kepala sekolah berpendapat bahwa apa yang akan dia bicarakan dengan kedua orang tua Alex sangat sensitif dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, termasuk Gladys. Keesokan harinya, Gladys bertandang ke rumah kepala sekolah Marcus Miller. Gladys beralasan bahwa dia ketinggalan bus dan sangat kehausan. Merasa iba, pasangan Marcus lantas mempersilahkannya masuk dan segera memberinya air. Namun uniknya, Gladys tidak meminta air di dalam gelas, melainkan air di dalam mangkok. Seusai itu, Gladys mengeluarkan ranting miliknya, kemudian mengikatkan pita milik Marcus yang sebelumnya Gladys curi di ruang kepala sekolah. Dan setelah itu, ranting tersebut ditusukkan ke telapak tangannya. Dan di saat pasangan Marcus mendekati Gladys dengan cepat, Gladys memotong rambutnya, mengikatnya di ranting tersebut. Kemudian Gladys membunyikan lonceng yang dia bawa. Dan saat itu juga Marcus terdiam dan menyerang pasangannya. Kemudian Marcus memuntahkan cairan hitam yang begitu banyak. Dan fatality, Marcus merujak pasangannya hingga tewas. Setelah berhasil menuntaskan aksi sadisnya, kini giliran rambut Justin yang diikatkannya ke ranting tersebut. Dan seketika itu Marcus Miller berlari terlentang bak orang kesurupan mencari keberadaan Justin, seolah-olah dia merasakan radar keberadaan Justin. Hingga sampailah Marcus di pom bensin dan menyerang Justin secara membabi buta.
Dia pun terus mengejar Justin. Bahkan ketika Justin mengendarai mobilnya, dia pun terus mengejar mobil Justin. Hingga pengejarannya pun berhenti ketika sebuah mobil menabraknya hingga kelapanya berhamburan. Archer yang melihatnya pun seketika itu hanya bisa diam membeku. Sejak tragedi tersebut, Archer kini mulai meyakini bahwa Justin tidak terlibat atas hilangnya ke-17 murid, dan keduanya pun memutuskan untuk kerjasama, di mana Archer menunjukkan denah lokasi rumah mereka, yang mana anak-anak berlari merentangkan kedua tangannya mirip seperti Marcus Miller, dan mereka diketahui menuju titik yang sama, yaitu tegak lurus. Justin yang mendengar penjelasan itu pun seketika itu ngeh bahwa titik yang mereka tuju adalah rumah Alex. Cerita pun kembali flashback sebelum menghilangnya ke-17 murid, di mana Alex beserta ibu dan ayahnya hidup bahagia. Namun kebahagiaan mereka tiba-tiba sirna ketika kerabat ibunya Alex yang mengaku bibinya bernama Gladys sakit keras dan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Alex. Pada awalnya, ayah Alex menolaknya karena dia berpikir mereka tidak pernah mengenalnya selama 15 tahun pernikahan mereka, dan perempuan itu pun tidak datang ke pesta pernikahannya. Jadi dia ragu apakah Gladys benar-benar bibinya atau bukan. Lagi pula kediamannya bukan rumah sakit. Namun ibunya Alex bersikeras menampungnya karena dia berpikir Gladys adalah kakak ibunya. Setelah berdebat cukup panjang, mereka pun akhirnya tetap membawa pulang bibi Gladys. Dilihat dari perawakannya, sepertinya bibi Gladys sakit keras. Terlihat dari rambutnya yang botak dan badannya yang kurus kering. Keesokan siangnya, tepatnya pukul 2, Alex yang sudah selesai mengikuti pelajaran tidak mendapati ayahnya. Karena biasanya ayahnya tidak pernah telat menjemputnya, dia pun memutuskan untuk jalan kaki. Setibanya di rumah, Alex sudah mendapati ibu dan ayahnya dia mematung seperti terpengaruh sihir. Tak berselang lama, bibi Gladys yang tadinya sakit keras dan tidak berdaya, kini tiba-tiba sehat walafiat. Dia pun berusaha mengintimidasi Alex agar dia bungkam. Untuk meyakinkan Alex bahwa dia tidak main-main, dia pun segera mengambil ranting, menggores tangannya, dan seketika itu ayah dan ibunya Alex menyakiti dirinya sendiri. Seusai itu, Gladys meminta Alex menepati janjinya, karena jika Alex ingkar, Gladys pasti tahu. Malam pun tiba, Alex yang tengah terlelap dibangunkan oleh suara Gladys yang terus memanggil namanya. Dia pun lantas menemui Gladys di kamarnya. Rupanya Gladys kembali sakit parah. Gladys mengungkapkan kepada Alex bahwa dirinya sakit parah dan dia membutuhkan pertolongan Alex, di mana Gladys meminta Alex untuk mengumpulkan barang pribadi milik teman-teman di kelasnya. Alex kembali menegaskan, apakah jika Gladys sembuh dia akan kembali pulang. Gladys yang mendengarnya pun lantas mengiyakannya. Dia pun berjanji setelah sembuh, Gladys akan kembali pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Alex segera melancarkan aksinya untuk mengambil barang pribadi milik teman-temannya, yaitu berupa ID card. Dan malam harinya, Gladys segera mengeksekusi rencananya dengan menyobek ID card milik teman-temannya Alex, kemudian mencampurkannya dengan ramuan yang sudah dibumbui mantra, kemudian meludahinya, dan yang terakhir, dia membunyikan lonceng tepat di jam 2.17 dini hari. Benar saja, seketika itu anak-anak datang berlari merentangkan tangan dan masuk ke dalam rumah Alex. Pihak sekolah yang menaruh curiga kepada Alex lantas mengutus kedua detektif untuk menggeledah rumah Alex. Namun keduanya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, karena sebelumnya Gladys sudah memindahkan ke-17 anak-anak di tempat yang susah dijangkau. Gladys juga mendandani kedua orang tua Alex agar seolah-olah mereka terkena stroke untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Dan di lain waktu, Alex mendapati polisi dan pencuri yang merupakan Paul dan James dia mematung di dalam rumahnya.
Sesaat kemudian, Gladys meminta Alex berkemas karena besok mereka akan meninggalkan kota. Gladys juga berpesan agar Alex tidak menginjak garam yang sudah ditaburkannya. Tak hanya itu, kedua orang tua Alex juga dijadikan patung penjaga di depan kamar Gladys. Dan cerita pun kembali ke masa sekarang, di mana Justin dan Archer masuk ke dalam rumah Alex karena Justin melihat Paul di dalam. Dan di saat Justin menginjak garam yang ditaburkan Gladys, seketika itu James mengejar Archer dan Paul mengejar Justin. Di lain sisi, Alex dengan sengaja menginjak garam di depan kamar Gladys. Dan seketika itu kedua orang tuanya mengejar Alex. Sementara di lain sisi, Archer merasa kewalahan menghadapi James yang sangat kuat. Keduanya pun terlibat aksi dorong hingga sampai menjebol pintu rubana. Dan disitulah Archer melihat anak-anak. Di lain sisi, Justin hampir mati dicekik Paul. Beruntung Justin berhasil merogoh pistol yang berada di dalam kantong Paul, hingga dia pun terpaksa menembak Paul, mantan kekasihnya. Kemudian lanjut menembak James yang hampir membunuh Archer. Sementara itu, Alex yang sedari tadi dikejar-kejar oleh orang tuanya sendiri bersembunyi di kamar Gladys. Tak ingin hal buruk menimpa kedua orang tuanya lebih dalam lagi. Dia pun nekat mengambil ranting milik Gladys, kemudian melilitkan rambutnya ke ranting tersebut. Dan puncaknya, Alex mematahkan ranting tersebut. Dan seketika itu keadaan mulai berbalik, di mana ke-17 anak-anak yang mendapat pengaruh sihir dari Gladys tiba-tiba berlarian mengejar Gladys. Ke-17 anak itu pun mengejar Gladys bak orang kesurupan, sementara Gladys lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Namun percuma, usahanya sia-sia, di mana mereka berhasil melumpuhkan Gladys, kemudian mereka mengoyak dan mencabik-cabik tubuh Gladys hingga tak terbentuk lagi bak kawanan singa memangsa seekor zebra. Di saat perempuan itu tewas, Archer yang sedari tadi terpengaruh sihir dan menyerang Justin, kini kembali sadar dan segera mencari keberadaan putranya Matthew. Sementara itu, Justin naik ke lantai atas mencari keberadaan Alex. Akhirnya, Archer berhasil menemukan Matthew, kemudian membawanya pulang. Di lain sisi, Justin menemukan Alex memeluk kedua orang tuanya yang masih linglung. Cerita selanjutnya, kedua orang tua Alex dibawa keluar kota dan tinggal dengan bibinya yang lain. Kali ini bibinya benar-benar wanita baik-baik. Sementara anak-anak yang lain berangsur-angsur mulai kembali berbicara. Dan cerita pun selesai.